bersatu dalam kasih, bersama melayani, ini doa kami, ini kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. penyelamatku, penolong dalam hidupku, Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, keluarga adalah sebuah pilihan. Karena itu, bersyukurlah untuk setiap pasanganmu, juga untuk setiap anggota keluargamu. Sebagaimana firman Tuhan, saat ini juga menyapa kita semua di dalam kitab Yosua 24. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, kehidupan keluarga itu adalah pilihan. Mengapa saya katakan pilihan? Ya, karena ada orang yang memilih untuk menikah, tetapi juga ada yang tidak. Tidak hanya berhenti di situ saja. Kita juga diperhadapkan pada pilihan ketika kita akan mencari pasangan. Dan biasanya, setiap anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita akan minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang menjadi tulang rusuk bagi saya? Karena itu Tuhan juga pasti akan tunjukkan. Sehingga ketika saudara pilih, saudara sadar betul dengan pilihan yang saudara ambil. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika saudara kemudian menikah, kehidupan keluargamu itu juga menjadi sebuah pilihan. Akan seperti apa keluarga yang saudara bangun? Akan berjalan kemana? Atau apa yang akan saudara hidupi dalam keluargamu? Itu juga sebuah pilihan. Ketika saudara kemudian menetapkan diri untuk berkeluarga dan pindah ke kota A atau hidup di kota B, melakukan pekerjaan ini dan itu, membangun keluarga dengan konsepnya masing-masing, itu semua pilihan, saudara. Semua adalah pilihan. Tetapi satu hal yang pasti, di atas semua pilihan-pilihan itu dalam serangkaian kehidupan keluargamu, kita sadar betul bahwa di dalam setiap pilihan itu, di dalam kehidupan yang kita jalani, kadang kita berbuat salah. Kadang kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu juga kadang-kadang, tidak jarang juga, menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Apakah keluarga kita, pasangan kita, atau juga orang tua kita. Lalu, ketika ada kesalahan, ketika kita juga menyakiti orang lain, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan memperbaikinya, menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran berharga untuk hidup bijaksana dan dewasa, atau saudara melupakannya dan membiarkan begitu saja? Karena itu juga pilihan buat saudara. Dan menariknya lagi, semua perjalanan ini, setiap pilihan-pilihan yang saudara ambil, ingatlah juga akan satu hal. Siapa yang akan menjadi kepala rumah tangga saudara? Ya, siapa yang akan menjadi kepala bagi keluarga saudara? Karena itu penting. Seperti firman Tuhan pada saat ini, kita belajar dari Yosua. Ketika Yosua menjalani seluruh kehidupannya, mulai dari kondisi bujang sampai berkeluarga, sampai punya anak. Dia berjalan melihat segala sesuatunya, dan dia berpesan menarik bagi saudara dan saya. Sebab Yosua telah melihat, Yosua telah merasakan, Yosua telah mengenal berbagai-bagai macam Allah dalam rangkaian kehidupannya. Mulai dari orang tuanya, kakek buyutnya, kehidupan di keluarganya, sampai dengan dia. Karena itu Yosua kemudian menetapkan pilihan yang menarik. Kepada siapa dia akan beribadah, dan kepada siapa dia menentukan kepala atas keluarganya. Karena itu di ayat 15 Yosua dengan tegas mengatakan, maka hari ini aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia mencetak hurufnya dengan tebal dan huruf besar semua. Itu artinya di dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, ditulis dengan kata Yahweh, yang kemudian disebut sebagai Adonai. Ya, Adonai adalah Allah yang telah membebaskan bangsa pilihannya dari tanah perbudakan dan menuntun bangsa ini dalam rangkaian peristiwa, dan akhirnya
memilih bangsa ini dan menyelamatkan bangsa ini sebagai bangsa pilihannya. Luar biasa. Itulah yang Yosua pilih. Karena dia merasakan bahwa hanya Tuhan Allah lah yang memimpin serangkaian kehidupannya. Lalu, bagaimana dengan saudara? Siapa yang saudara pilih? Karena apa? Karena kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Juga ketika kita beribadah, akan kepada siapa kita beribadah dan menentukan kepala atas keluarga kita. Itu artinya Tuhan yang mana? Yang akan memimpin keluargamu, yang akan memberkati keluargamu, yang akan engkau sembah, akan engkau puji, dan akan engkau muliakan. Sebagai sahabat-sahabat Yesus, tentu saya dan seisi keluarga saya memilih menyembah Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena hidup ini adalah pilihan. Dan kami boleh merasakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Betul, ada jatuh bangunnya. Betul, ada prosesnya. Betul, ada serangkaian peristiwanya. Tetapi itu semua membuat saya dan keluarga kami semakin melihat uluran tangan Tuhan. Semakin melihat dengan jelas pimpinan Tuhan. Semakin dengan jelas melihat karya Allah yang luar biasa atas hidup saya dan keluarga saya. Saudara-saudara, hidup itu juga pilihan. Bahkan ketika kami mengalami Kristus dalam keluarga kami, ketika kami berbuat salah, atau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, maka Kristus mengajarkan satu hal, untuk mengasihi, memohon ampun, dan juga memaafkan atau mengampuni yang lain. Karena itu, mari pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara akan beribadah. Tetapi kami dan seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Mari bersama-sama saudara-saudara kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara akan beribadah, dan kepada siapa keluargamu hidup dalam naungan Tuhan. Dan pilihan itu menentukan langkah keluarga kita. Karena itu pilihlah Tuhan Allah, pilihlah Tuhan Yesus sebagai kepala atas keluarga saudara. Dan percayalah, serangkaian peristiwa yang saudara alami, Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Yesus mengajarkan untuk menyelamatkan dan berbagi kasih kepada yang lain. Karena itu tetap semangat, tetap sepakat, tetap rukun, tetap bahagia bersama dengan keluarga-keluarga saudara. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Bersatu dalam kasih, bersama melayani,
melayani Tuhan seumur hidupku. bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penyelamat